Kami kembali akan berbincang dengan Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Prof, tadi belum terjawab. Jadi meskipun sebenarnya ke-12 orang saksi pemeriksaan ini mungkin tidak akan menyumbang terlalu besar gitu untuk konstruksi kasusnya. Tapi apakah menjadi hal yang wajar ketika dalam sebuah kasus norma ataupun etika dan kemanusiaan ini dihadirkan, Prof? Maaf tadi ada yang terpotong, norma apa Eh, pertanyaannya? jadi ini kan tadi Prof. Adrianus sudah menyebutkan kalau sebenarnya 12 orang saksi ini untuk menyumbang ke konstruksi kasusnya mungkin tidak terlalu besar begitu. Tapi melihat dari ada sisi kemanusiaan yang terjadi dalam kasus ini akhirnya dihadirkan. Itu wajarkah dalam sebuah kasus no, sisi kemanusiaan ini dihadirkan, Prof? Eh, Tentu tidak eksplisit dinyatakan ya, demi suatu kelengkapan kelengkapan pemeriksaan, maka tentu saksi korban pun juga harus dihadirkan. Walaupun semua sama-sama tahu bahwa tidak banyak lagi hal yang digali, tapi dari segi kelengkapan saya kira perlu. Cuma saya mungkin agak mengoreksi pendapat saya tadi, Mbak, mengingat di antara 12 ini juga hadir Pak Komarudin, ya, Pak Kamarudin sebagai PH. Dari berbagai kesaksian sebelumnya maupun juga dari statement-statement beliau itu kan banyak saja hal-hal yang menarik ya, yang kontroversial bahkan gitu ya. Nah, ini saya kira kesempatan bagi Kamarudin untuk berkata hal yang kurang lebih sama, dan ada kesempatan juga untuk PH serta terdakwa FS maupun PC untuk kemudian mengkonfrontir hal itu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa ada keterangan yang diperoleh dari keterangan intelijen gitu ya, yang disebutkan oleh yang bersangkutan pada kesaksian sebelumnya, maka saya kira tentu dalam hal ini penasihat hukum PC maupun FS maupun mungkin PC dan FS sendiri akan keberatan dan akan langsung mengkonfrontir hal itu, intelijen apa dan seterusnya. Nah, itu di situ yang mungkin menarik ya, dari persidangan kali ini. Tapi itu akan masuk ke dalam menyumbang cukup besar dalam konstruksi kasus nggak, Prof? Itu dia. Jadi karena kan beliau banyak sekali memberikan hal-hal yang baru dan bahkan kontroversial. Moga-moga kemudian ada hal yang baru. Tetapi memang saya setuju dengan pendapat Mbak bahwa memang kelihatannya beliau memang cenderung melebar ya, melebar dari fokus. Ya nanti silakan kepada hakim lah. Kalau memang melebar, tentu hakim akan mengatakan bahwa tidak fokus, tidak relevan begitu. Dan juga lalu tentu dari pihak PH sendiri akan keberatan ya kalau kalau pernyataan Pak Kamarudin lalu kemudian kemana-mana gitu ya, yang lalu cenderung akan memberatkan, apalagi cenderung memberatkan kedua terdakwa. Oke, ini yang nanti juga tentunya ada di hakim bola panasnya untuk melihat jangan sampai akhirnya melebar. Ini 12 orang saksi sudah akan dimulai. Yang diperiksa pertama adalah orang tua dari Yosua, akan diperiksa langsung berdua oleh majelis hakim. Prof, kita bahas lagi soal kasusnya ini. Ini meskipun kalau melihat dari 12 orang saksi ini karena saksi di luar kejadian, kita nanti akan sama-sama saksikan juga apa yang disampaikan, apakah sama dengan apa yang disampaikan pada pekan lalu. Tapi kalau melihat dari kembali bahas soal Magelang ini, Prof, yang biasa atau yang selalu dijadikan tameng dari tim penasehat hukum Verdi Sambo begitu. Tapi kan kalau melihat dia sudah merencanakan CCTV nanti dihilangkan di Saguling ataupun Duren 3, lalu sudah ada rencana-rencana sebelumnya yang dilakukan. Ini memperkuat dugaan pembunuhan berencanakah yang dilakukan dari pihak Verdi Sambo, Prof? Jadi kalau kembali pada konteks berencana itu kan ada beberapa hal ya, ada waktu, ada kesempatan untuk berpikir, perbuatan untuk melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya pembunuhan, lalu berpikir tenang, ya, sebagai hal-hal yang harus ada atau perlu ada dalam rangka perencanaan. Nah, kelihatannya penasihat hukum PC maupun FS ini mengejar dari segi berpikir tenangnya, Hmm. berpikir rasionalnya, ya, berpikir dalam kondisi yang seimbang begitu ya. Jadi bayangkan kalau orang sedang sakit hati, sedang marah, sedang emosi, tentu kan nggak bisa berpikir tenang kan. Nah, maka lalu melalui jalan ini atau melalui item inilah kemudian lalu konteks berencana itu digugurkan gitu menurut versi PH.
Kalau dari segi bahwa sudah ada perencanaan sebelumnya, itu kan sudah ada kan lewat pertemuan di Jalan Saguling. Mm. Bahwa ada waktu untuk berpikir juga ada ya, dari segi ketika Sambo mendapatkan keterangan dari istrinya, FS mendapat telepon dari istrinya, hingga bertemu dengan istri kan ada waktu tuh bagi dia untuk berpikir. Jadi dari segi itu sudah terpenuhi, tapi dari segi berpikir tenangnya inilah yang kelihatannya akan di-emphasize atau akan ditekan oleh PH ya, terkait dengan motif sakit hati tadi. Begitu, Mbak. Oke. Eh, Mungkinkah motif Magelang ini nanti keluar di persidangan hari ini, Prof? Saya kira akan menjadi peluru panas ya, atau bola panas yang akan dinyatakan oleh entah itu oleh FS maupun PC sendiri pada waktu yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan ya. Jadi nanti pada sesi berikutnya, disitulah lalu saya kira apalagi nanti kalau misalnya PH sudah memancing ya, maka akan keluar ya statement-statement yang baru ya dari PC dan FS mengenai apa yang terjadi di Magelang tersebut. Jadi saya kira memang ini akan terus menarik ya dari sisi kita sebagai pengamat untuk melihat apa yang terjadi. Gitu. Karena ini kan berarti kalau dia nanti akan menyebut soal Magelang ini akan mencuil juga soal Yosua-nya begitu. Sementara ini di hadapan mereka ada orang tua dari Yosua yang baru pertama kali diketemukan begitu. Ini yang akan menarik tentu dilihat di persidangan hari ini begitu. Ya, jadi ini memang soal menurut saya sudah masuk ke soal-soal di luar persidangan ini, soal image yang sudah selama ini dibentuk oleh keluarga mengenai almarhum Joshua dan apa yang sebetulnya terjadi, begitulah. Kalau memang yang terjadi adalah jenis kekerasan seksual yang tidak tipikal tadi, kalau memakai istilah saya, maka tentu bayangan bahwa almarhum Joshua adalah orang yang sempurna itu lalu menjadi berubah, gitu ya. Nah ini yang kemudian lalu tidak diinginkan oleh keluarga, sehingga kemudian lalu mempertahankan dan mungkin sekali lalu akan menyerang pihak terdakwa. Nah, saya kira itu adalah hal yang biasa dalam dunia beracara. Cuma tadi sepanjang proses saling menyerang ini kemudian tidak di luar kepantasan yang berlaku yang diizinkan oleh pengadilan. Begitu. Oke. Dan sebenarnya tidak akhirnya tadi kembali lagi tidak menyumbangkan sesuatu yang cukup besar juga untuk konstruksi kasusnya. Itu dia. Jadi kita memang harus betul-betul fokus ya. Dan saya kira ini pembelajaran bagi kita semua untuk bagaimana memilah antara formil dan materi dari kasus ini dan yang lain-lain gitu ya. Nah, seringkali kita sebagai masyarakat ini kan terpukau dengan yang lain-lain itu. Padahal sebetulnya pada konteks fokusnya sendiri itu justru yang menjadi penting dan menjadi dasar dari hakim dalam rangka penentuan vonis nantinya. Oke, ini yang akan kita saksikan bersama-sama. Satu pertanyaan terakhir, Prof. Ini kan akhirnya digabung berarti sidangnya ya. Nantinya akan ada pengaruh nggak sih, Prof? Karena kan majelis hakimnya beda, JPU-nya juga berbeda. Nanti prosesnya seperti apa, Prof? Bisa cerita sedikit? Ya, saya kira ini lebih kepada soal pidana ya, mengenai administrasinya. Tetapi dari segi tentu sudah ada konsensus dan juga sudah ada proses apa yang menjadi hasil daripada hari ini akan diteruskan kepada majelis yang lain sehingga kemudian terdapat satu pemahaman yang sama. Demikian juga JPU-nya. Nah, itu yang saya kira terjadi dan membuat lalu asas peradilan yang cepat, murah itu lalu menjadi teraplikasikan dalam kasus ini, begitu. Oke, jadi kita akan nantikan bersama, Prof, jalannya persidangan hari ini. Terima kasih banyak. Sudah kurang lebih 1 jam menemani kami di Breaking News Kompas TV dengan perspektif dari sisi kriminolog. Prof Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia sudah bergabung siang ini. Sehat selalu, Prof. Halo, terima kasih.